Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Waduh, jangan jadi karyawan. Wow, pertanyaannya ya. Ini banyak juga jadi teman-teman juga, banyak juga gue ngeliat di YouTube. Kenapa sih dengan karyawan itu? Oke, sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan kalian menjadi karyawan atau kerja di sama orang, di perusahaan orang ya. Mungkin ini pengalaman aja, opini gue. Jadi gue juga pernah jadi karyawan kayak kalian, maksudnya kayak kalian ya. Ya jalan satu-satunya 80% 70% ketika kita lulus sekolah ya kita harus kerja sama orang dulu ya. Apalagi kita bukan dari keluarga yang kaya raya ya. Contohnya ya kan kita kayak harus benar-benar dari nol. Kita mau punya usaha pun harus kerja dulu gitu sama orang sampai kita ngumpulin modal baru kita buka usaha. Nah, itu yang nggak salahnya. Tapi kalau salahnya di mana? Salahnya ketika kalian udah kerja tuh udah kayak nyaman banget sama zona nyaman kalian. Kalian nggak berpikir bahwa kalian itu kerja sama orang yang dimana itu perusahaan bisa pakai kalian semau mereka, sebutuh mereka, dan bisa melepaskan kalian semau mereka juga. Jadi ini pengalaman gua dulu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita semua. Ya awalnya emang gua tuh dulu kerja kayak kalian. Jadi di pikiran gua saat itu tuh nggak ada jalan lain selain kerja. Karena lingkungan dan orang di sekitar gue ya di otak gue pun ikut kayak kerja 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 kerja. Ya antara dua sih, kerja dagang, kerja usaha, kerja jualan ya paling itu. Tapi karena gue nggak punya kemampuan atau ilmu untuk usaha, habis itu modalnya pun nggak ada. Nggak mungkin dong dengan modal 100.000, 200.000 bisa buka usaha. Bisa, cuman kayaknya perlu effort atau perlu waktu yang penuh dan banyak ekstra tenaga, ya kan? Nah, akhirnya gue pilih kerja saat itu. Dan gue berpikir, saat itu saat kerja gue nanya nih sama salah satu orang yang lama di situ. Taruhlah dia itu kayak ketua atau manajer toko di situ. Sebuah di booth gitu ya, toko itu. Nah, jadi gue nanya, itu awal gue lulus sekolah di situ. Gue nanya dong berapa tahun dia kerja di situ dan ternyata dia udah kerja di situ cukup lama banget bertahun-tahun dia dan apa yang dia udah dapetin pun gue tanya karena gue orangnya yang lebih kayak penasaran gitu sama orang ya apa yang sebenarnya nggak salah terus setelah gue tahu dia cerita ya dan gue tahu tuh dan punya gambaran sendiri di gue jadi kalau gue ibaratnya 5 tahun kerja di sini berarti 5 tahun ke depan tuh nggak jauh sama kayak dia. Contoh begitu, ya kan? Tapi rezeki nggak ada yang tahu betul, nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu kita yang punya toko ya dalam 5 tahun ya kita nggak tahu. Tapi ini pastinya aja guys. Jadi gue nggak suka menerka-nerka, nggak suka kayak nanti juga 3 tahun siapa tahu kita gini, siapa tahu kita begini. Nggak suka. Gue lebih suka memastikan. Jadi saat itu, selama itu gue kerja dan gue udah punya pikiran gue harus ngumpulin uang dulu. Ya, gue nggak bisa nih selamanya jadi karyawan. Kenapa? Ya, banyak juga saat itu yang ganti, apalagi di masa-masa COVID. Di masa-masa COVID, apalagi tuh banyak banget PHK di mana-mana, ya. Pengurangan karyawan, berbagai alasan cari kerja susah banget ya. Sebelum COVID pun cari kerja susah, apalagi yang udah COVID, kan. Saat itu gue mulai berpikir, gue ngumpulin modal, dan modal itu gue investasiin tuh. Udah mulai dari situ tuh investasi kecil-kecilan. Tapi gue tetap cari akal yang dimana gue tetap bisa punya penghasilan utama dulu nih. Karena investasi di saat itu kan gue modal gue kecil banget. Dan pastinya itu hanya beberapa ribu dan kurang banyak menurut gue. Jadi gue harus putar otak dan akhirnya gue nemu kerja yang freelance seperti ini. Dan itu belum trading ya guys, belum trading. Gue investasi kayak investasi reksadana, investasi yang aman-aman. Gue udah kayak nabung tapi gue dapet cuan, oke? Nah dari situ gue dari investasi sebenarnya sih lebih ke investasi. Dan gue ada investasi sama orang yang dimana orang itu gue kasih uang jalanin duit gue. Jadi duit itu gue dapat keuntungan dari situ, ya modal balik lah ibaratnya. Ya dapat keuntungan dan gue nggak ikut bisnisnya dia. Ya, gue kasih dan akhirnya uang itu berputar tuh sebulan tuh udah dulu dapat lumayan sekitar UMR lah. Jakarta saat itu nggak sampai sekarang tuh sekitar 3 jutaan ya UMR Jakarta dulu ya tahun berapa itu. Lumayan tuh. Gue dari situ emang nggak kerja. Udah kayak dari investasi aja guys. Tapi dari situ tuh gue kayak pikir nggak mungkin nih gue satu keran doang. Gue takutnya investasi gue hari ini lancar. Kita nggak tahu kan bulan depan. Dan bener dong dalam setahun apa 2 tahun tuh ada
problem tuh ya. Dan untungnya sebelum itu gue udah nyiapin dana buat gue ikut kursus atau gue ikut nyari skill yang dimana gue bisa kerja dimanapun kapanpun, nggak harus gue jadi karyawan. Itu yang utama, karena gue nggak mau nih terulang lagi kejadian waktu covid pas gue lagi nggak kerja kerjanya, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gue nggak mau nih dipecat, nggak mau ada keadaan gini-gini, jadi gue nggak usah kayak takut-takut kayak gitu. Akhirnya gue punya skill yang dimana gue jual jasa gue sebagai desainer, ilustrator, desain web UX UI, website, aplikasi. Itu juga gue punya YouTube sendiri. Gue bikin animasi, anime, tutorial, dan dapat penghasilan juga dari klien-klien yang mau bikin ilustrasi ya buat entah itu kantornya dia, website dia, aplikasi dia, logo dia, ya kan. Gue bikin website aplikasi, gue juga bikin jual-jual karakter dan lanjut ke trading. Dari investasi itu tuh, dimulai dari investasi itu kemana-mana tuh cabangnya, ya. Dari investasi yang gue dapat, gue sisiin, gue tabung, dan akhirnya gue buat bayar kelas, dan gue dapat skill. Dari skill itu gue kerja freelance, gue kerja di mana aja, kapan aja, ya. Jadi punya dua keran nih, dari desain dan dari investasi. Dan lanjut gue ke trading. Nah, di saat trading, gue kan di trading itu resiko. Gue udah tahu sebenarnya saat itu trading itu ada trading forex, kripto, saham. Cuman gue karena modal gue itu pas-pasan, takutnya kalau minus nggak ada modal lagi, dan gue lama banget ngumpulin modal ya. Akhirnya gue udah punya penghasilan tetap, ya udah gue lanjut ke trading. Ya akhirnya sampai sekarang desain trading, dan gue sama sekali nggak kerja sama orang. Tetap gue jual jasa di gue sendiri, skill gue juga jualan ilustrasi yang bisa diterapkan di website, kaos, mug, dan lain-lain, ya cangkir dan lain-lain. Kalian lihat, cek Instagram gue, ya akhirnya alhamdulillah. Jadi pas gue lagi ngumpul sama temen-temen gue nggak lagi tuh kayak berpikir kayak wah ada kerjaan lainnya sih, maksudnya cari loker lagi, gue harus cari kerjaan. Dan gue juga ngedengerin teman-teman gue yang ada yang pengurangan karyawan, takut dikurangin karyawan, takut dipecat karena di umur juga, apa ya, di Indonesia kan kerja itu ada batas umur maksimal dan minimal. Dari situ pokoknya sebelum maksimal umur segini gue harus punya apa namanya, sebuah skill yang gue bisa kerja dimanapun kapanpun, nggak harus di kantor atau di perusahaan. Yang akhirnya alhamdulillah semuanya terbayarkan setelah 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Gue lewatin semuanya, gue pelajari semuanya, ya. Karena di lingkungan gue itu guys, nggak kayak sekarang teknologi. Kalau kalian dilahir di tahun 2014 15, bukan, maksudnya hidup ya, kan gue lahir di tahun 90-an, anak 90-an lebih, 94 ke 94-an lebih. Dan kalau kalian sekolah di zaman-zaman 2015 sudah bisa menikmati 2016, 17, 18, pasti tahu teknologi di zaman itu nggak secanggih sekarang. Ya, nggak secanggih sekarang. Masih bisa WA, HP ada, tapi cuman kayak chat. Internet pun ada tuh cuma buka Facebook doang, buka Google doang. YouTube dulu kayaknya belum terlalu ya, terlalu. YouTube ada, cuman belum terlalu banget. Nah, akhirnya gue belajar sendiri tuh berapa tahun, dan teknologi makin maju, dan akhirnya skill gue kepake juga. Ya sekarang udah banyak tuh bertaburan. Cari uang dimanapun lewat skill freelance, remote, bisa kerja jarak jauh, jualan online. Sekarang banyak jalan, yang penting kalian punya ilmunya atau basicnya. Ya. Jadi sebenarnya nggak salah kalau kalian jadi karyawan. Yang salah itu kalian berpikir bahwa selamanya kalian bisa menggantungkan hidup sebagai karyawan. Coba kalau kalian sebulan 2 bulan nganggur gimana? Ya kan? Ada nganggurnya nggak? Ada PHK-nya nggak? Ada. Ya kita nggak ada yang tahu, tapi seenggaknya kita udah nyiapin payung cadangan. Ya kan? Ibarat kita udah berpikir jauh, oh gue di sini tuh nggak ibarat kan ada tuh. Kalau kalian yang emang mau totalitas kerja sebagai seorang eksekutif, atau mau karir kerja di perusahaan yang bagus, ya silakan. Tapi kan nggak selamanya hidup itu nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kalian yang punya perusahaan, anak dari perusahaannya, saudara yang punya perusahaannya, itu gampang, ya kan? Kalian punya orang dalam. Kita kita yang nggak punya orang dalam, maaf maaf banget nih. Kita kita nggak punya orang dalam, terus kita cuma ngadain kerjaan, keluarga susah, ya pas-pasan. Udah, kalian harus cepet-cepet bener-bener cari sampingan, yang dimana sampingan itu bisa mengcover ketika kalian jatuh, ya. Gimana udah ada backupan. Jadi di sini gue cuma ngasih tahu gimana caranya kalian bisa menghasilkan uang dimanapun, kapanpun yang kalian mau. Oke?
Mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi mudah-mudahan aja kita ya bisa memaksimalkan, nggak mengeluh sama keadaan tapi bisa terus kayak apa namanya, mau belajar terus belajar bisa menghasilkan uang dimanapun kapanpun. Jadi kalau kalian mau belajar trading kripto, saham, forex bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua. Yang mau belajar desain, ilustrasi, UX UI, website, aplikasi bisa cek di playlist YouTube gua satu lagi ya atau bisa DM IG gua. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video.